Halo teman-teman, gua Malvi Elbana. Gua mau jelasin ke kalian itu tentang money management. Dan full di video ini kita bakal bahas money management dan bagaimana cara hitung-hitungannya secara matematika ya. Jadi menurut gua, trader yang berhasil itu adalah trader yang bisa menjaga money managementnya. Mau itu sekelas retail, institusi, fund, dan yang lain-lain. Trader yang hebat pasti menjaga money managementnya. Contohnya siapa? Contoh kayak Jim Simons dan Ray Dalio dan yang lain-lain. Mereka menjaga money management yang ketat. Karena tidak ada holy grail, tidak ada trader yang punya win rate 100%. Pasti ada kesalahan. Apalagi kita yang trader trading di market CFD atau market yang derivatif. Jadi kita memakai leverage, teman-teman. Memakai leverage. Jadi jangan sampai gara-gara kita tidak menjaga money management membuat saldo kita jadi habis atau margin call. Nah, gue bakal jelasin secara matematikanya gimana hitung-hitungan tentang money management, RR, win rate, dan metode yang sudah di backtest. Nah, kita bakal hitung gimana pandangan-pandangan dasarnya kalau kita menggunakan money management, dan itu sudah menurut gue udah powerful. Bahkan dengan risk yang hanya kecil seperti 1-2% saja. Oke, kita langsung aja di prakteknya di layar. Gua bakal jelasin ke kalian. Andai kalian itu pakai RR, di sini gua ketik aja biar gua lebih suka kayak gini. Kita ketik aja dan kita hitung-hitung langsung aja. RR sama dengan 1:1. Nah, oke. Ini yang pertama ya. WR, win rate. Win rate kalian itu harus sama dengan di atas 50%. Ini 50, berarti di atas ya. Lebih dari 50, berarti 55 sampai dengan 70. Nah, ini ideal win rate-nya. Tapi kalau gua saranin jangan di 55 karena ada yang namanya spread, commission, dan ini apa? Slippage. Ada yang namanya slippage. Jadi gua saranin untuk RR 1:1 kalian pakai win rate 60 sampai 70%. Gini ya, teman-teman. Nah, kalau dari backtest kalian, nah ini backtest kalian dapat. Nah, kita rapiin aja ya. Nah, di backtest kalian itu andai dapatnya per 100 trade. 100 trade. Sebenarnya bagusnya lebih. Jangan sampai di bawah 100, teman-teman. Minimal 100 sampai 500 boleh lah backtest terus ya. Nah, jadi di dalam 100 trade kalian dapat win rate contoh let's say 60%. 60% berarti total kalian dapatin, ini andai 60, kita ambil win rate terendah ya. 60 win dikurang 40 loss. Berarti sama dengan berapa? Kalian untung di 20 R. Nah, risk yang kalian pakai, risknya sama dengan contoh modal kalian kecil. Kalian kalau pakai risk 1% mungkin gak kerasa ya. Jadi kalian pakai risknya contoh kita buat di 2%. Nah, risk kalian 2%. Berarti kalian risk 2%, berarti dengan catatan ini harus ada sebenarnya konsekutif loss berapa, konsekutif profit berapa. Untuk apa tujuannya ini? Ini tujuannya biar kalian tahu berapa kali kalian terkena konsekutif loss. Jadi ketika nanti di real market kalian terkena kayak gitu, jadi kalian udah paham, oh secara backtest memang wajar. Memang secara backtest dan data memang kalian bakal terkena loss segitu ya. Misalnya contoh konsekutif loss kalian 5. Konsekutif profit kalian bisa jadi 10 ya, karena win rate kalian kan lebih tinggi. Contoh. Nah, andai ini kita contohkan aja ya, karena sesuai win rate. Jadi 6. Nah, gitu ya. Konsekutif loss kalian 4, konsekutif profit kalian 6. Ini untuk menjaga mental dan psikis kalian. Oke, berarti kalian plus 20R. Ini plus 20R. Jadi secara totalnya lagi ya, totalnya 20R
kali ini X berarti 2%. 2% sama dengan totalnya 40%. 40, sorry. 40%. Berarti kalian mengantongi 40% dari total 100 trade. Dengan catatan kalian pakai risk yang 2%. Tapi kalau kalian pakai risk 1%, ini kalau modal kalian besar, gua saranin pakai risk 1% aja. Karena kenapa? Ini untuk menjaga mental kalian. Ketika kalian terkena loss, misalnya uang kalian contohnya udah di 50 sampai 100 juta. Kalian tuh harus pakai yang 1%. Karena beda antara modal $200 dengan modal $5.000 itu beda ya teman-teman ya. Jadi terkena lossnya itu juga beda. Oke. Nah, ini kalau pakai risk 2%. Ini hitung-hitungannya aja. Bisa jadi di lapangan juga beda. Bisa aja win rate kalian 70, kita nggak tahu. Dalam 100 trade, dalam 200 trade kita nggak tahu. Nah, gitu. Tapi 100 trade ini kita nggak tahu kalian dapetinnya itu sebulan kah, 2 bulan kah? Bisa aja 3 bulan, kita nggak tahu. Bisa aja gaya trading kalian itu swing kan? Nah, itu ya. Jadi kalau, nah ini kita hitung lagi yang lain. Kalau RR kalian yang kalian pakai itu 1/3. Nah, kita atau 1/3. Win rate kalian di 30 sampai 40%. Berarti secara backtest yang kalian backtest itu 100 trade. 100 trade. Kita ambil yang terkecil lagi, balik-balik. Kita ambil yang terkecil. Jangan ambil di tengah-tengah. Kita ambil terkecil. Berarti totalnya sama dengan 30 win dikurang 70 loss. Di sini kalian udah banyakan loss dibandingkan win, bahkan 2 kali lebih besar. Lebih dari 2 kali lipat dari win kalian. Loss kalian itu lebih dari 2 kali lipat win. Berarti kalian itu plus berapa? 3 kali 3, 90 R dikurang 70 R sama dengan plus 20 R. Nah, kalian lihat betapa powerfulnya RR win rate dalam satu money management ya. RR win rate terus risk yang kalian pertaruhkan di sini sangat berpengaruh teman-teman. Sekuat apapun metode kalian, nggak ada metode yang 100% benar. Pasti ada satu kesalahan atau apalah, pasti ada. Namanya kita juga manusia ya. Dan market itu tidak bisa ditebak. Mau sejago apapun trader, tidak ada win rate yang 100%. Pegang kata-kata gua, guys. Nah, di sini kalian dengan win rate 30%, kalian udah ngantongi 20 R. Bayangin, gimana kalau win rate kalian 40? Nah, makanya di backtest, teman-teman. Jangan nggak di backtest. Kalau 40%, kita anggap ini 40, win rate 40 ya. Ini contoh aja. Memang kalau orang yang dapat win rate 40 itu udah jago kan, teman-teman. Udah jago kalau 1/3. Berarti 60 loss. Sama dengan berarti 120 R dikurang berapa? 60 R. Berarti sama dengan plus 60 R. Oke, kalian udah profit 60 R. Dalam artian di sini kalian pakai risk yang 2% gitu ya. Berarti kalau secara andai risknya sama dengan 2%. Oke. Konsekutif profit dan loss udah pasti. Kalau RR 1/3, ini konsekutif lossnya gede banget teman-teman. Bisa 20, bisa 10, bisa 15. Tapi biasanya kalau gua ya yang 1/3, kalau gua pakai 1/3, biasanya paling tinggi itu 20 teman-teman. 20 konsekutif loss. Jadi kalau misalnya kalian pakai risk 2%, kalian itu bisa kehilangan 40% modal kalian. Makanya pakai risk itu 1% bagusnya. Kalau 1/3 gua saranin 1%. Di 1% aja. Tapi karena kita hitung-hitungannya 2%, oke 2%. Tapi secara hitung-hitungan ini masih aman lah, masih aman.
2% masih aman. Karena kenapa? Kalian butuh 50 kali consecutive loss atau 50 kali, misalnya 50 R kalian baru MC gitu ya. Oke, risk 2%. Nah, ini totalnya sama dengan plus, tadi udah di sini 60% ya, 60%. Kalian itu pakai yang mana? Misalnya kalian pakai yang 30%, berarti 20R dikali 2%. 2% sama dengan 40%, teman-teman. 40% per 100 trade. Ini per 100 trade. Memang 100 trade itu masih tergolong lemah ya untuk diuji dengan data. Minimal 200 lah. 200 sampai 500 secara backtest. Tapi kalau untuk swing 100 trade itu udah oke menurut gue ya. Karena itu 100 trade itu bisa-bisa 2 tahun atau setahun, kita nggak tahu. Karena swing, teman-teman. Satu candle satu hari. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya andai ini win rate, ini untuk estimasi win rate 40% berarti 60R ya. 60R dikali 2%. Ini hitung-hitungan ya. Memang dalam dunia trading itu sebenarnya nggak semerta-merta tentang hitung-hitungan, tapi data yang membuktikan, teman-teman. Data dan dari backtest dan forward test kita ya. Jadi 60 dikali 2, 120% per 100 trade gitu. Tapi tergantung kalian itu tipe trader yang kayak mana. Kalau kalian tipe trader yang scalper, saran gua kalau untuk ini kalian pakainya 1%. Kalau yang 1/3 1%. Kenapa? Karena scalper itu kan intensitas tradingnya sering banget, teman-teman. Sementara kalau kalian swing trade atau intraday, kalian boleh pakai yang 2%. Karena kenapa? Entry-nya itu lebih presisi ya kalau yang intraday dan swing. Oke, kita udah oke lah untuk hitung-hitungan ya. Mungkin kalau buat kalian yang mau screenshot terserah, kalian lihat aja. Menurut kalian ada yang miss dari hitungan gua, kalian koreksi, komen di bawah. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya. Yang selanjutnya itu mempengaruhi psikologis. Oke. Risk Nah, maksud gua di sini resiko itu mempengaruhi psikologis kita, teman-teman. Memang secara backtest kita cuma dapat dalam 100 atau 200 trade, kalian cuma dapat contoh 5 consecutive loss dan tidak pernah lebih dari consecutive. Jadi dalam hati kalian, oke, kalau cuma di backtest cuma 5 consecutive loss, jadi gua bisa pakai risk 10% karena nggak akan MC. Itu kata-kata kalian, itu opini kalian, itu teori kalian. Tapi fakta di lapangan, money management resiko itu berpengaruh. Kita buat ganti aja di sini. Ini resiko mempengaruhi psikologis. Tapi fakta di lapangan, ketika kalian pakai risk yang terlalu besar, drawdown kalian udah tinggi. Contoh kalian pakai risk 10%. Ini 10%. Nah, terus terkena DD. Tunggu ya. Risk 10%. DD apa? Consecutive loss sama dengan 5 kali 5x. Berarti kalian udah kehilangan saldo kalian 50%. Sisa saldo. Ini gua nggak hitung kalau kalian itu udah profit duluan, tapi ini secara rata-rataan. Kalian itu udah minus 5R. Nah, RR kalian 1/1 andai ya. Saldo kalian itu udah minus 50%. Apalagi kalau kalian pakainya 1/3, itu consecutive loss-nya bisa 20 kali. Nah, jadi hati-hati ya. Sisa saldo kalian itu 50% lagi. Di sini otak kalian sehat nggak? Iya kalau 5x. Kalau 7 kali kalian consecutive loss, sisa saldo kalian 30%. Kira-kira misalnya dari contoh dari $1.000 saldo $1.000. Sisa 500 $500 lagi. Atau tiba-tiba kalian psikologis kalian kena dan ujung-ujungnya apa? Revenge, teman-teman. Revenge yang membuat kalian itu nggak berpikir sehat, berpikir untuk membalikkan keadaan, membalikkan kenyataan. Faktanya itu yang membuat kalian
MC yang membuat kalian rugi. Revenge, ujung-ujungnya sisa saldo. Andai di awal secara metode kalian itu loss sisa saldo 50%. Tapi karena kalian revenge dan malah loss, masuk posisi di luar metode, ujung-ujungnya saldo kalian tinggal 30% lagi. Nah, sisa saldo 30% setelah kalian revenge sisa. Nah, andai setelah 30% otak kalian makin gila. Ujung-ujungnya kalian berpikir cacing-cacing, naga-naga. Risk dinaikkan dari 10% jadi 30% ini dalam satu pukul. Terkena pula slippage, komisi dan lain-lain. MC. Nah, kenapa? Psikologis itu risiko itu mempengaruhi. Nah, ini andai kalian pakainya risk 1% atau buat yang konservatif 0,5%. Kita anggaplah 1%. Modal $1.000. Modal $1.000. Totalnya berarti risk kalian 1% dari $1.000 berarti $10. Nah, contoh, kalian cuma meresikokan $10. Kalian terkena konsekutif loss, maafnya 10 kali. Konsekutif loss 10 kali. Sisa saldo masih berapa? $900. Tenang nggak kira-kira? Dari 1000 kena 10 kali konsekutif loss, tapi saldo kalian itu masih sisa $90 atau 90%. Untuk membalikkan ke 100% lagi ke BEP, itu kan tinggal butuh andai 1/1, tinggal butuh win 10 kali lagi. Kalau yang 1/2 tinggal 5 kali win lagi, kan gitu. Tapi kalau untuk yang 1/1 biasanya 10 kali konsekutif loss, itu aneh, tapi bisa dan sering juga gitu. Jadi andai kalian 1/3, kalian udah kena drawdown duluan 20 kali lah, 20 kali andai 20. Nah, ini 20. Di sini sisanya berapa? Sisanya $800 atau 80% ya. 80%. Nah, 80% berarti kalian minusnya itu 20% atau $200. Kalian butuh win berapa? Kalian cuma butuh win 6 kali atau 7 kali win untuk membalikan keadaan. Kalian udah loss 20 kali, 7 kali kalian win BEP, malah untung. Nah, gitu. Malah untung kalian masih ya. Itu ya kalau risknya 1%. Tapi kalau kalian pakai yang over risk, yang terlalu berlebihan, berharap jadi naga yang ujung-ujungnya cacing selamanya, jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi di dunia trading ini siapa yang paling bertahan lama, dia yang menang. Bukan tentang siapa yang profitnya paling besar. Jadi kalian itu kayak bekerja lah. Anggap trading ini seperti bekerja atau membuka bisnis. Nah, di dalam bisnis atau pekerjaan, siapa yang menang? Dia adalah orang yang bisa bertahan lama. Percuma kalian kerja, punya gaji besar tapi di PHK. Atau kalian buka bisnis besar-besar, utang sana-sini, ujung-ujungnya apa? Bangkrut. Jadi nggak usah ya. Jadi mending kalian punya bisnis. Misalnya contoh kalian punya kapasitas modal $1.000. Ya udah, 17 juta ya sekarang ya, 17.500.000. Kalian buka bisnis, tapi bisnisnya bertahan lama. Pelan-pelan grow, compounding, tapi bertahan lama dan memberikan kalian kehidupan. Kayak gitu aja teman-teman. Oke, gitu aja video gua. Kalau kalian rasain bermanfaat, jangan lupa di like, komen aja apa aja. Nanti gua bakal balas dan mungkin gua akan bahas di video-video selanjutnya. See you the next video.